hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Kalau Mas Roy bilang 99,9% ijazah Jokowi palsu. Tapi kalau saya bilang 100% ijazah Jokowi palsu buatan Patar Pramuga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, majukan Gibran. Salah satu yang bisa memaksa Jokowi diadili adalah kasus ijazah palsu. Jokowi sudah digugat 6 gugatan perdata, tapi Jokowi bisa mengelak, tidak bisa dipaksa ke pengadilan dengan dalih perdata bisa diwakili. Tetapi ketika Jokowi 30 April 2025 membuat laporan polisi, Jokowi terjebak. Karena dia yang menuduh, maka dia yang wajib membuktikan dengan hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan. Tetapi bagi Jokowi, eksepsi diterima itu juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Oligarki inilah yang sedang terus dan akan mengkondisikan jalannya proses persidangan sehingga hasil akhirnya kita akan ditipu. Kenapa? Tidak ada objek pembuktian ijazah palsu. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena eksepsi dikabulkan. Kenapa? Karena status tersangka gugur. Kenapa? Karena itu nanti akan dieforiakan sebagai sebuah kemenangan. Padahal ini adalah jalan keluar bagi Jokowi untuk keluar dan tidak bisa diadili oleh rakyat. Maka sekali lagi, ketika posisi itu ada di depan kami, maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Kami penting menyampaikan ini karena ini adalah bridging hingga pada saatnya seluruh skenario Jokowi kami bongkar tuntas. Juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan,
siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup Mama! Hidup pejuang Indonesia! Terima kasih. Hari ini saya diberi waktu untuk sedikit bicara soal Jokowi. Buat saya akan bicara mengenai kasus yang berdampak oleh saya dan rekan-rekan sekalian 5 tersangka, yaitu soal pencarian ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi kalau Mas Roy bilang 99,9% ijazah Jokowi palsu, tapi kalau saya bilang 100% ijazah Jokowi palsu buatan Pasar Pramuka. Yang membuat ijazah itu Eko Sulistyo, aktivis PKI. Eko Sulistyo, aktivis PKI. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa ijazah ini dibuat oleh Eko Sulistyo dan otak intelektualnya itu Pratikno, yang hari ini terlihat diam, duduk empuk di sekitaran Pak Prabowo. Saya berharap kepada Pak Prabowo Subianto segera copot Pratikno, karena persidangan hari ini sudah dimulai. Yang kita khawatirkan adalah intervensi Pratikno terhadap UGM, terhadap kejaksaan, terhadap saksi-saksi lainnya. Belum lama saya ketemu dengan salah satu orang yang dekat dengan Eko Sulistyo, Bang Isti Nugroho, kawan yang sangat dekat dengan Eko Sulistyo, yang dimana nama ini sudah saya sering sebutkan. Pernyataannya adalah bahwasanya Eko Sulistyo, bahwasanya Jokowi memang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Artinya Jokowi tidak punya ijazah, tetapi ketika pemberian berkas ke tim oleh Bang Denny Iskandar, ijazah itu ada. Artinya ijazah ini memang dibuat gitu loh. Nah, ketika kemarin juga Bang Petrus ketemu dengan Eko menyatakan kalau dia tidak tahu menahu. Menurut saya memang Eko harus ngomong seperti itu. Eko memang harus seperti itu bicaranya. Kalau tidak, ini akan luar biasa dampaknya. Tapi kebenaran tidak bisa ditutupi. Artinya ijazah Jokowi memang palsu. Jadi menurut saya rakyat Indonesia harus mendukung kasus ijazah ini agar terbuka terang benderang siapa otaknya, siapa penggunanya, siapa pelakunya. Yang hari ini telah kami laporkan 3 nama di Barreskrim, Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo pengguna ijazah palsunya. Saya berharap Jokowi bukan hanya segera ditangkap dan diadili, tapi juga harus dikurung di tempat yang luar biasa, tidak pernah dilakukan. Buatkan tempat untuk Jokowi yang dimana isinya penjara itu adalah buaya-buaya yang buas. Dan segeralah tangkap Jokowi dan keluarga-keluarganya. Tidak cukup Jokowi diadili, tapi keluarganya bahkan sampai anak cucunya yang menikmati hasil kejahatan Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.